Gue sih berharap STY nggak terlalu banyak eksperimen ya. Ini bukan Piala AFF lah. Oke. Ini kualifikasi Piala Dunia. Tapi ini juga dari statementnya Erick Thohir juga ya. Nah. Dimana dia bilang setelah match ini kita ada harusnya 6 poin jadi 1 poin, bakal ada evaluasi. Pertanyaannya, apa yang dievaluasi? Maksudnya pelatih maksudnya? Itu juga jadi pertanyaan gue. Tapi ya kita positive thinking aja ya bahwa Erick Thohir mungkin ingin mengevaluasi secara keseluruhan ya. Evaluasi pemain, evaluasi kepelatihan, tapi tidak dengan mengabulkan beberapa netizen yang menginginkan STY out. Iya, faktanya juga tetap banyak kok yang dukung. Betul, karena faktanya tetap banyak yang dukung. Ini biasa lah. Evaluasi kan biasa dilakukan di setiap negara ya. Ya jadi nggak masalah ya. Jadi STY posisinya harusnya tetap aman ya. Harusnya sih tetap aman. Dan Sampai kemarin kan kalau kita lihat di babak kedua kita main bagus. Yes. Bahkan kapan lagi ya kita bisa ball position sampai 76% 76% menghadapi China. Dan kita shotnya itu mencapai 14. On targetnya 5. Kayaknya rata-rata statistiknya di atas China semua. Jauh di atas China. Ya, itu ada yang bilang nih kayak Barcelona lawan Celtic nih katanya. Ya ini kan biasa sebetulnya. Dulu kita ingat bagaimana Barcelona lawan Chelsea ya, saat Chelsea juara di Matteo saat itu. Barcelona menguasai ball position. Tapi ya nggak lolos juga kan. Harus tersingkir juga sama Chelsea-nya di Matteo saat itu. Juara champion ya. Juara champion saat itu. Ya ini biasa lah terjadi di setiap pertandingan. Dan yang pasti adalah evaluasi Erick Thohir menjadi misteri yang kita tunggu. Tapi dari evaluasi Bung Ais nih, kira-kira apa yang harus diperbaiki timnas, karena sebulan lagi ya kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi, bukan lawan Bunda itu. Iya, ya sekarang masih ada sebulan, artinya kita main di kandang sendiri. Iya. Gue sih berharap STY nggak terlalu banyak eksperimen ya. Ini bukan Piala AFF lah. Oke. Ini kualifikasi Piala Dunia. Tingkatannya tingkatan tertinggi ya, di level sepak bola internasional. Jadi gue pikir STY harus betul-betul cari pakem terbaiknya. Cari the winning teamnya. Jangan terlalu sering ubah di setiap pertandingan. Pemain bingung ya nanti. Betul, dia akan membuat bingung lawan. Tapi ini juga akan buat bingung tim sendiri. Jangan sampai bikin tim sendiri bingung. Betul, ya artinya memang ya kita lihat aja lah Real Madrid, Spanyol, timnas Spanyol. Even Man City pun juga ya gitu-gitu aja gitu. Betul. Erling Haaland ya udah pasti striker gitu, Erling Haaland. Betul. Ya jangan terlalu banyak ngubah lah gitu loh. Rotasi boleh, tapi di babak kedua aja lah. Atau ketika udah aman ya? Ketika sudah aman, ketika ada pemain cedera mungkin it's okay lah. Artinya kemarin pakem back sih yang gue pikir tuh yang udah mantep pakemnya Ridho. Berarti harusnya Rizky Ridho, Jaijes dan Mes Hilgers harusnya. Betul. Kalau menurut gue sih itu yang terbaik ya, kecuali kalau ada Justin. Nah, ada Justin mungkin nanti dilihat lagi ya, nanti siapa yang ya paling kalau siap menurut gue Rizky Ridho ini tetap perlu dipertimbangkan. Betul dia pemain lokal tapi rasa internasional. Ya karena Kevin Dix juga udah ngomong ya. Betul. Ini pemain yang menurut gue agak beda sendiri loh. Dia main di liga lokal tapi seolah-olah dia mendapatkan ketularan ilmu dari Jaijes dan Mes. Transfer ilmu berhasil ya. Tapi itu tadi lini belakang ya. Di lini depan ada masalah nggak sih kalau menurut Bung Ais? Karena kita udah 4 match baru bisa cetak 1, 2, 3, 4 ya. Betul. Baru 4 gol yang kita cetak ini. Iya karena STY juga kan sering ubah-ubah tuh di depan. Yang pasti Ragnar dan Rafael kan, Rafael Strike yang main selalu. Nah tandemnya ini satu lagi kan kadang-kadang Marcelino, kadang-kadang Witan, kadang-kadang Malik Rizaldi. Kalau ada kemarin Malik Rizaldi itu tampil bagus loh. Kok ya setelah tampil bagus kagak dimainin lagi, itu menurut gue yang itu yang tadi kita permasalahkan juga. Don't change the winning team dong gitu. Bahkan di podcast sebelumnya Bung Ais bilang harusnya Eliano Reinders bisa di posisi itu kan? Bisa di posisi itu, tapi posisi aslinya tetap bek kanan. Tetap bek kanan. Ya itu makanya kenapa tiba-tiba dia adalah alasan taktikal itu yang bikin bingung ya. Betul. Gitu ya. Aduh, sulit sekali. Soal striker juga kita masih masalah, tapi yang pasti yang penting adalah winning teamnya ini yang harus dicarinya ini.
Ya, tapi gue pikir kita masih jangan putus harapan lah. Masih ada 6 pertandingan, 4-nya di kandang sendiri lagi. Ah itu gue mau ke sana tuh. Cuma bentar nih, gue penasaran satu hal nih. Don't chance the winning team, STY juga masih punya kesempatan buat menambah amunisi, termasuk kabarnya Kevin Dix ya? Kevin Dix. Tapi menurut gue susah ya Kevin Dix main di bulan November. Oh Maret berarti kemungkinan. Karena kita kan ini lagi sesi suksesi kepemimpinan kan. Oh iya, ya nanti ada ya Sertijab Presiden, DPR kan belum ada komisi ya. Jadi kalau seandainya belum ada komisi, gimana caranya mau dibawa ke DPR gitu loh. Iya, jadi kemungkinan Maret kemungkinan. Tapi itu kan dari kita cari pemain diaspora ya. Kalau dari talent pool kita di Liga 1, pemain lokal kita, sebenarnya ada nggak sih yang mungkin bisa dilirik oleh STY kalau menurut Bung Ais? Selain mungkin Malik Rizaldi, Witan, Marcelino. Agak sulit ya. Agak sulit ya? Iya agak sulit karena memang ya paling balik lagi ke nama-nama yang memang biasa masuk ya. Kayak Sananta. Mungkin kalau di back ada Alfreandra Dewangga mungkin ya. Betul, ya Dewangga cuman kan masalahnya dia labil kan, inkonsisten ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Itu juga yang mempersulit juga ya. Oke lah, dengan berbagai masalah itu kita baru dapat 3 poin dari 4 match, which is sebenarnya kita baru kalah sekali. Not that bad, tapi itu menjadi buruk kalau melihat kita belum pernah menang. Sisa 6 match, peluang kita masih bisa lolos nggak nih? Untuk ya oke lah, 2 besar kayaknya sulit, 3-4 deh. Sebetulnya 2 besar juga secara matematik belum tertutup. Karena persaingan di sini ini ketat ya. Kemarin hasil imbang Australia lawan Jepang. Cukup mengejutkan ya. Kemudian juga hasil imbang Arab Saudi lawan Bahrain. Ini bikin persaingan jadi semakin rumit, cair, semakin cair di grup C ini. Yang paling relatif aman menurut gue Jepang. Ya Jepang kayaknya udah lolos sih Jepang. Jepang punya 10 poin sekarang. Artinya dari 4 pertandingan 10 poin ini bagus lah. Kemarin dia imbang lawan Australia ya kepleset lah. Dan di bawahnya Jepang itu ada 3 tim yang poinnya sama. Australia, Arab Saudi, Bahrain semuanya punya 5 poin. Yes. Dan kelima adalah Indonesia dan 3 China. poin. Di 3 poin, 6 China. Dan dengan kondisi ini artinya kan selisih Indonesia di peringkat 5 dengan peringkat kedua Australia itu selisihnya cuma 2. Tapi yang menjadi benar, ya istilahnya cuma beda 2 poin. Secara mata memandang tuh masih terjangkau gitu, masih 5 cm di depan dahi gitu. Tapi masalahnya adalah kita menghadapi Jepang 2 kali habis ini. Iya, itu dia. Kita punya sisa 6 match, 4 di kandang. 4 di kandang. Iya. Kalau kita bisa, kalau gue ya, ini dari segi realitasnya aja ya, hasilnya hitung-hitungan yang paling masuk akal. 4 di kandang lawan Jepang, menjamu Bahrain, Arab, dan China. Ya. Sisanya kita away ke Jepang dan away ke Australia. Australia, berat banget itu ya? Iya, itu away berat. Anggap aja away ke Jepang 0 ya. Susah. Away ke Australia kalau kita bisa dapat 1 poin itu lumayan. Australia belakangan lagi naik ya semenjak ganti pelatih ya. Ganti pelatih. Kalau kita dapat 1 poin aja di Australia lumayan. Dan dari 4 home lawan Jepang berat ya. Kalau saya masuk menurut akalnya Bung berat. Ais ada kemungkinan nggak kita curi poin? Bisa. Apapun kemungkinan bisa. Impossible is nothing in football kan. Yang paling masuk akal kita dapat. Yang paling harus kita amankan adalah saat kita menjamu Bahrain, kita menjamu China. Itu wajib 2 mesti menang. 6 poin ya, wajib 6 poin. 6 poin plus 3 udah 9. Kemudian lawan Arab Saudi seri aja. 10 tuh. 10 udah. 10 itu kalau menurut gue punya kans kita untuk finish minimal di peringkat 4. Apakah cukup 10 poin itu? Ya asalkan kita menang lawan Bahrain, menang lawan China di GBK. Karena daerah kompetitor ya soalnya ya. Iya. Dengan kondisi seperti dan kita juga berharap Bahrain dan China nggak terlalu bagus lawan Jepang dan yang lainnya. Ya. 10 poin masih ada kans buat kita untuk finish di 4 besar lah. Masih masuk akal, tapi kalau untuk dapat 15 poin finish di 2 berat ya.
kecuali ada keajaiban kita bisa tiba-tiba ngalahin Jepang di GBK, Wah itu kalau misalnya ngalahin Jepang sih, tiba-tiba kita ngalahin Arab di GBK, Iya, dan iya. lawan Bahrain, lawan China, atau kita sapu bersih kemenangan di GBK, itu masih masuk akal. Walaupun di dalam nalar sadar saya, nalar gue agak berat tuh, dalam akal sehat kayaknya agak sulit ya. agak sulit. Kalau sampai kita ngalahin Jepang sih, gue rasa karyawan-karyawan besoknya cuti sih, gue rasa tuh. Kalau sampai tiba-tiba ngalahin Jepang ya, misalnya tiba-tiba ya. Tapi ini juga gue mau sedikit deh. Kita oke, 4 home, main di sini, main di GBK, which is, tapi masalahnya kan rumputnya dianggap bermasalah nih oleh netizen nih. Iya kan, Bukankah itu menjadi penghambat? iya kan, paling enggak kan GBK udah nggak dipakai berapa bulan tuh, dari Iya, konser-konser bulan gitu kemarin kan nggak Iya. ada konser-konser, dan kemarin kan better kan, lebih Better baik sih, kan, meskipun- walaupun masih ada, Iya, ketika Sandy Walsh Gelombang-gelombang. nendang sih jatuh Iya. sih. Heeh. walaupun ada yang kecabut rumputnya ya. Iya itu. Dan dari bulan September ke November kan 2 bulan tuh. Iya kan? Diharapkan membaik Diharapkan ya. membaik lah. Jadi harusnya nggak masalah ya. Iya, kalaupun atau pindahin aja lah, jangan ke GBK gitu, Kemana kira-kira? kalau JIS agak repot. Atau ke JIS atau ke mungkin di luar Jakarta mungkin. Nggak mesti di Jawa juga ya kayaknya. Betul. Ya. Nggak mesti. Tapi Ya. kalau di luar Jakarta rugi juga dong. Oh iya ya. 70.000. Ada lagi nggak sih stadion nggak ada ya yang sebesar itu ya? Nggak ada ya kayaknya ya. Ya JIS, JIS ya paling ya. 80.000. Ya kan tapi kan katanya gubernur baru kan nanti akses ke JIS-nya bakal dipermudah kan, ya Iya. kan? Jadi mungkin itu menjadi harapan ya pastinya ya. Tuh. Sulit. Tapi yang dari Bung Ais katakan adalah intinya kita masih punya peluang, tapi kalau jangan sampai fansnya di overproud nih. Gimana caranya memanage ekspektasi yang berlebihan nih? Karena kayaknya gue nangkep nih fans nih kayaknya supporter ya, kayak kecewa banget nih setelah kalah sama China gitu. Sebetulnya kan dari obrolan kita ya di ruang ganti episode-episode Iya. sebelumnya kan gue udah berkali-kali bilang bahwa jangan terlalu berharap banyak, jangan terlalu berekspektasi banyak. Betul kita sudah berkembang, betul STY sudah punya pemain-pemain diaspora yang cukup banyak, tapi kan belum lengkap nih puzzle-nya gitu. Di lini depan kita belum dapet. Kemudian kita kan ini masih anak baru lah, dalam tanda kutip ya, dibanding 5 kompetitor lainnya. Dan dari 5 kompetitor lainnya ini kan cuman Bahrain yang nggak pernah lolos ke Piala Dunia. Iya, ya meskipun yang kita pun juga diperdebatkan juga ya. Iya, kalau kita anggap aja kita belum lolos juga lah. Anggap aja ya. Karena 38 itu kan antara kita setengah kita lah. Dan juga undangan kan saat itu. Iya, undangan waktu itu. Nggak ada kualifikasi. Betul. Artinya dengan 3 kompetitor kita ini aja, 4 kompetitor itu kita ini aja agak berat ya. Dan walaupun Piala Dunia kuotanya diperlebar jadi 8,5, agak berat, tetap agak berat. Kan memang kalau 4 kan biasanya ya Korea, Jepang, Arab Saudi, tim-tim itu ya. Australia, Iran ya. Paling nambah Qatar. Iya, nambah Qatar ya. Belum lagi Irak. Iya. Belum lagi Uzbekistan lagi naik. Itu udah 8 tuh. Belum Yordania. Oh ya itu juga lagi mana gitu. Betul. Artinya ya kita realistis lah, jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi lah. Apa yang dilakukan oleh STY dengan meloloskan tim ini ke putaran ketiga aja udah bagus. Mungkin harapannya adalah kita bisa bersaing hingga akhir ya harapannya. Betul. Mungkin agak sulit tapi berjuang hingga akhir ya nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya. Artinya kita apa yang dilakukan oleh timnas kita sampai 4 pertandingan ini udah menunjukkan kelas yang begitu meningkat loh. Kita 4 pertandingan dapat 3 poin ya menurut gua nggak jelek-jelek amat juga sih gitu. Even Thailand pun cuma 2 ya. Iya, Thailand cuma 2, Vietnam 4 masih di atas 4, kita sih. betul. Tapi kan kita butuh 1 kemenangan lagi udah Lewatin. lewat gitu. Dan masih ada 6 pertandingan lagi kok. Kans Oke kita lah. masih terbuka lah. Oke lah, ini jangan sampai kata-kata Bung Ais bikin supporter jadi hype lagi nih nanti overproud lagi, jangan sampai ya. Iya. Intinya Sobat Tenis, peluang masih ada, kesempatan masih ada, this is not the end kata Sinteyong, ini bukan akhir segalanya. Masih ada 6 game, tapi
ya nggak ada salahnya kita mencoba mengkritik ya. Bukan dalam arti kita mengkritik bukan berarti kita hatersnya Sintayong, enggak juga. dong. Justru kita mengkritik karena kita cinta dengan timnas. Betul, Bukan kita begitu fair aja ya. Saat bagus kita bilang ini bagus, saat ada suatu yang kurang bagus ya kita lihat ya dari sisi fair bahwa ini masalahnya kayaknya begini. Meskipun pembelian pemainnya ya agak mengecewakan sih. Betul. Oke lah, kita tutup aja. Thank you banget buat Sobat News dan netizen, thank you banget. Ini adalah akhir dari episode Ruang Ganti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you.